Jinjing lah. Biasanya mengatasnamakan wong liya. Ya iku atas nama nih. Selamat datang Pak Darmono. Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Rizal, Bapak Waalaikumsalam. Ibu dan para mahasiswa. Pak. Mohon ditunggu sebentar nggih Pak, masih ada. Oke, no problem. Ya. Oh. Ya iki. Selamat pagi, izin cek suara. Apakah suara saya bisa terakses? Bisa. Baik, acara akan segera kita mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Andes Darmono MT. Yang terhormat kepada Pembina UKMF Matrix Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Eko Priyanto, SPD TMN, dan Ibu Amelia Fauzia Husna, SPD MPD. Yang terhormat kepada Mas Ardi Jati Nugroho Putro selaku pemateri kita pada hari ini, dan yang berbahagia teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Perkenankan saya untuk memperkenalkan diri, saya Dira Tripuspita sebagai pembawa acara dan moderator yang akan membersamai acara pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga, penyampaian materi. Yang keempat, tanya jawab dan review. Dan yang kelima, penutup. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan diberikan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Dr. Andes Darmono MT. Kepada Bapak Darmono, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, Pak Eko, suara saya? Jelas sekali, Bapak. Oke, alhamdulillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan darat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya pada pagi hari ini walaupun di hari Minggu di tengah-tengah kita harus santai sebenarnya, namun Mas Rizal di bawah bimbingan Pak Eko dan Pak Amel melaksanakan workshop PKM bagi mahasiswa baru Fakultas Teknik. Alhamdulillah, terima kasih Pak Eko, Pak Amel, Mas Rizal, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah pemateri pada hari ini yang telah bersedia bagaimana nanti akan memberikan wawasan terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa PKM adalah program kreativitas mahasiswa yang itu levelnya adalah tingkat nasional dan merupakan program Pelmawa atau pusat prestasi nasional yang mempunyai nilai yang sangat luar biasa bagi perguruan tinggi. Nah, oleh sebab itu, para mahasiswa dan Bapak Ibu pendamping dan para pengurus matrik, Mas Rizal dan kawan-kawan, program ini harus kita upayakan dengan sekuat tenaga supaya kita jangan sampai terulang kembali. Prestasi di tahun 2020 kita tidak sukses. Mudah-mudahan di tahun 2021 pada saat ini sedang berlangsung. Teman-teman yang kemarin mendapatkan program ini, alhamdulillah di FT ada 17 judul, dan kita berpacu. Pada saat ini adalah yang kita garap adalah pengenalan sosialisasi kepada para mahasiswa baru kita. Nah, mahasiswa baru kita ini luar biasa jumlahnya. Ada sekitar, saya pastinya tidak tahu, tapi yang jelas ada peningkatan jumlah di masing-masing prodi, paling tidak satu kelas, itu minimal satu kelas, ada yang 2 kelas penambahannya, sehingga jumlahnya sekitar ada 2.000 mahasiswa baru. Nah, pada saat ini bergabung partisipan yang ada ini sebanyak 196, tentunya ini ada panitia, ada saya, ada Pak Eko, ada Mbak Amel, ada Mas Rizal, kemudian ada pemateri dan lain-lain, sehingga kemungkinan mahasiswa baru ada sekitar katalah mungkin 175. Makanya sudah luar biasa, itu paling tidak adalah mereka ada niat, ada semangat untuk bagaimana mengenal kegiatan-kegiatan yang ada di kemahasiswaan. Mulai dari yang pada saat ini akan kita workshopkan adalah terkait dengan program kreativitas mahasiswa atau yang sering terkenal dengan nama atau singkatan PKM. Nah, para mahasiswa baru, sebagai mahasiswa tentunya kalian harus aktif berkegiatan dalam rangka untuk mengenal apa itu PKM, karena PKM sekali lagi adalah program yang dilaksanakan secara nasional oleh Kemdikbud, Pusat Prestasi Nasional, yang itu akan membawa nama baik
Universitas Negeri Yogyakarta, karena kalian sudah masuk di UNJ dan tentunya kami ucapkan selamat. Sekarang bertemu dengan saya, kalau kemarin bertemu sekilas ketika ada kegiatan PKKMB, nah sekarang saatnya kita satu demi satu kegiatan akan kita detailkan di masing-masing bidang yang ada. Nah, di program PKM nanti pemateri akan menyampaikan pengalamannya ketika bagaimana berpacu untuk bisa mendapatkan pendanaan dari program ini. Nah, program ini ada dana dari masing-masing judul, walaupun itu harus kompetisi secara sehat. Paling tidak ada 10 juta per judul. Nah, terlihat nanti akan seperti apa proposal yang kalian buat. Nah, untuk sementara ini kalian akan dikenalkan dulu, supaya kalian nanti punya gambaran apakah apa itu program PKM dan ada berapa skema di sana. Ada misalnya PKM yang terkait dengan pengabdian masyarakat, PKM yang terkait dengan riset atau penelitian, PKM yang terkait dengan apa itu gagasan atau ide-ide yang lain yang terkait dengan apa itu permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga nanti kalian akan bisa fokus di manakah fashion, di manakah ada permasalahan yang Anda temukan di masyarakat atau di laboratorium atau di bengkel terkait dengan penelitian dan lain sebagainya, itu nanti akan dijelaskan oleh para pemateri. Nah, oleh sebab itu, mulai sekarang penggalian ide dan gagasan nanti akan disampaikan oleh pemateri, sehingga para mahasiswa akan terbuka wawasannya bahwa di perguruan tinggi itu banyak kegiatan yang bisa mendapatkan apa itu pengalaman, dan sekaligus ada pendanaan di situ yang luar biasa tergantung dari kreativitas dan kemampuan para mahasiswa untuk ikut berkompetisi. Di samping program-program yang lain nanti akan kita sosialisasikan juga, misalnya terkait dengan kewirausahaan yang sekarang juga berpacu untuk bagaimana menambah jumlah, walaupun FT agak ketinggalan dengan prodi fakultas yang lain, khususnya dari FIP yang berpacu, tetapi kita akan berpacu di bidang yang lain juga, mudah-mudahan kita akan tetap lebih hebat. Nah, untuk selanjutnya nanti mohon Pak Eko, Mbak Amel, Mas Rizal dipandu sampai dengan acara ini nanti bisa berjalan dengan baik. Setelah itu nanti kita tindak lanjut untuk kegiatan-kegiatan berikutnya, karena di matrik ini Pak Eko, Mbak Amel, masih ada pendanaan yang relatif jumlahnya masih banyak Pak Eko, dan itu harus segera dihabiskan. Lebih cepat habis saya lebih senang, tentunya dengan apa itu luaran, target, dan pertanggungjawaban yang benar. Ya, nanti mungkin janjian saya dengan Mas Rizal, mungkin tadi Japri saya hari Selasa atau Rabu untuk memfinalisasikan proposal-proposal yang ada. Bisa nanti dari tindak lanjut dari workshop pagi ini kita tindak lanjuti bergabung dengan para mahasiswa lama, artinya bukan mahasiswa baru. Mahasiswa baru bisa diikutkan juga kalau memang nanti sudah ada ide dan gagasannya, sehingga harapannya nanti di tahun 2022 kita akan mendapatkan proposal yang dari sisi kuantitas jumlahnya banyak, tetapi dari sisi kualitas sesuai dengan skemanya masing-masing, itu sesuai dengan apa itu tuntutan dari masing-masing skema itu, sehingga harapannya jumlah proposal yang akan didanai di PKM ini di tahun 2022 akan jauh lebih banyak, tidak hanya 17 tapi jauh lebih banyak dari 17 itu, supaya apa? Peluang untuk memasuki PIMNAS itu akan jauh lebih besar. Walaupun sekarang kita juga sedang menggarap persiapan PIMNAS untuk tahun 2021 ini bagi 17 judul yang kemarin sudah didanain dan sekarang sudah mulai kemarin membuat laporan kemajuannya. Bila mana perlu itu nanti diprogramkan secara khusus juga Pak Eko, karena duitnya itu masih banyak ini. Ini duitnya masih banyak untuk pendampingan PKM ini masih banyak. Ya loh? Bila mana perlu nanti 17 kita garap secara khusus lagi, walaupun kemarin di tingkat universitas itu sudah dilakukan, tapi beberapa saat lagi kalau kita pacu untuk mengejar itu luaran-luaran yang harus dicapai dari masing-masing judul itu akan lebih baik. Lah besok saya diskusikan bila mana perlu dengan Pak Eko juga nggak masalah, nanti dengan Mbak Amel, dengan Mas Rizal hari Selasa atau Rabu nanti kita buat
kita buat jadwal pastinya ya Pak Iko nggih. Ya. Supaya kita bisa ketemu, kita bisa berdiskusi, kemudian nanti kita akan mencari solusi bagaimana supaya program kita itu di tahun 2021 ini PKM yang sudah didanai itu menjadi lebih hebat. Harapannya akan banyak yang lolos di PIMNAS. Amin. Kemudian nanti kalau sudah lolos di PIMNAS, kita akan buat lagi kegiatan supaya berpacu agar di PIMNAS nanti bisa sukses. Jangan sampai kita mengulang ketidaksuksesan di tahun 2020. Kita sudah menempuh beberapa jalur, baik di internal, kita upayakan tim kita pacu, kita workshopkan, kita dampingi, tetapi secara eksternal kita juga berkomunikasi dengan para penentu nasib baik itu ke UGM dan sebagainya kita lakukan. Kita ada pertemuan-pertemuan dengan para juri dan sebagainya secara pribadi, secara informal itu kan jauh pendekatan yang mudah-mudahan akan ada hasilnya. Termasuk komunikasi dengan pemegang keputusan yang ada di pusat dan sebagainya. Itu adalah upaya yang kita lakukan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mempersiapkan tim kita supaya hasilnya jauh lebih baik dengan target-target luaran yang luar biasa. Itu yang dapat kami sampaikan, Pak Iko, Mbak Amel, Mas Rizal, dan para mahasiswa baru. Alhamdulillah ini partisipannya ini terus naik terus, sekarang sudah di posisi 218, mudah-mudahan nanti akan bisa bergabung lebih banyak lagi, sehingga sosialisasi ini akan jauh lebih meluas kepada para mahasiswa baru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Pak Iko dan Mbak Amel, Mas Rizal, saya tidak bisa membersamai secara tuntas, mohon dipandu, dampingi diskusi-diskusi dan wawasan dari mahasiswa baru nanti dibuka untuk bisa mereka paham akan PKM yang ada di perguruan tinggi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekaligus saya mohon karena ada kegiatan di luar. Gitu Pak Iko, nggih? Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Terima kasih. Mohon pamit. Matur nuwun, Bapak. Nggih, monggo. Terima kasih Bapak. Nggih, nggih. Monggo. Pak. MC, nggih. Baik, terima kasih kepada Bapak Darmono yang telah menyampaikan sambutannya. Langsung saja kita masuk kepada kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian materi oleh Mas Ardi Jati Nugroho Putro selaku pemateri kita pada hari ini. Akan tetapi sebelum itu, saya akan membacakan CV dari beliau. Nama Ardi Jati Nugroho Putro, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Angkatan 2017. Data pendidikan SD, SDN 2 Pakisari, SMP, SMPN 3 Cawas, SMK, SMK IPEK Weru, Perguruan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta. Data organisasi UKMF Matris FT UNY, DPM FT UNY, dan UKM Restek UNY Divisi Teknologi Tepat Guna. Data prestasi di PKM, yang pertama, penerima dana hibah PKM kategori PKMT tahun 2018, yang kedua, penerima dana hibah PKM kategori PKMT tahun 2019. Yang ketiga, juara favorit kategori PKMT Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-32 tahun 2019 diselenggarakan Kemenristek Dikti di Universitas Udayana. Yang keempat, peserta kategori PKMT Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-33 tahun 2020 yang diselenggarakan Kemendikbud di Universitas Gadjah Mada. Yang terakhir, juara favorit kategori PKMT Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-33 tahun 2020 yang diselenggarakan Kemendikbud di Universitas Gadjah Mada. Wah, ini dari CV-nya kita dapat melihat banyak sekali pengalaman-pengalaman Mas Ardi di bidang PKM yang mungkin pada hari ini bisa memberikan informasi kepada kita bagaimana cara Mas Ardi ini bisa mendapatkan prestasi yang sedemikian rupa dan bagaimana kiat-kiat sukses dalam mengerjakan PKM ini. Langsung saja kepada Mas Ardi Jati Nugroho Putro, kami persilakan untuk penyampaian materi. Cek, apakah saya terakses? Terakses, Mas. Oh ya, terima kasih. Oke, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FTUNY yang terhormat Bapak Dr. Andes Darmono MT. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pembina UKMF Matrix FTUNY yang terhormat Bapak Eko Priyanto SPDT MN dan Ibu Amelia Fauzia Husna MPD, serta segenap panitia yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk sedikit berbagi pengalaman saya di bidang PKM. Next. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Ardi Jati Nugroho Putro dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Asal saya dari Klaten. Mungkin yang mengikuti webinar ini kebanyakan adalah mahasiswa bidik misi maupun penerima beasiswa lainnya. Nah, saya juga salah satu mahasiswa penerima bidik misi. Nah, saya memiliki sebuah kata-kata yang memotivasi diri saya sendiri, yang mungkin nantinya bisa dibuat untuk memotivasi diri kalian juga, di mana semua orang itu bisa sukses dan berprestasi. Dari kalimat ini, saya berpesan pada diri saya sendiri bahwa semua orang maupun dari golongan atas, golongan menengah, maupun golongan bawah, itu semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan berprestasi. Nah, tinggal dari diri kita sendiri bagaimana kita mengambil kesempatan itu. Nah, selama di masa perkuliahan, saya alhamdulillah sudah menerima dana hibah PKM selama 5 kali, di mana 3 diantaranya berhasil masuk timnas, dan 2 diantaranya berhasil memperoleh juara favorit. Next. Nah, apa yang akan kita bahas pada webinar kali ini? Yang pertama, penjelasan umum mengenai apa itu PKM, kemudian tips untuk membuat PKM, lalu mekanisme umum PKM, kemudian keuntungan mengikuti PKM, yang kelima cara mencari partner dan dosen pembimbing, dan yang terakhir adalah kiat lolos PKM sampai timnas. Next. Nah, untuk materi yang pertama yaitu penjelasan umum mengenai PKM. Saya membagi materi ini ke 4 bagian, yaitu mengenai apa itu PKM, tujuan PKM, manfaat PKM, dan macam-macam PKM. Next. Nah, yang pertama, apa sih itu PKM? Nah, PKM atau yang biasa kita kenal program kreativitas mahasiswa adalah salah satu wujud implementasi Tridharma perguruan tinggi yang diluncurkan oleh Kemendikbud untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Nah, dari kalimat ini yang bersumber dari pedoman PKM tahun 2021, dapat kita ambil kesimpulan bahwa PKM ini bukan hanya sekedar penelitian. PKM ini bukan sekedar wadah untuk meneliti. Namun PKM ini lebih dari itu, yaitu untuk mewadahi ide kreatif mahasiswa, entah itu di bidang penelitian, entah itu di bidang kewirausahaan, entah itu di bidang teknologi. Jadi PKM ini mewadahi semuanya, seperti itu. Next. Nah, tujuan dari PKM itu sendiri yang pertama, untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi, serta keimanan yang tinggi. Lalu, untuk mewadahi dan mengembangkan ide kreatif mahasiswa. Untuk memberikan peluang untuk mewujudkan ide kreatif mahasiswa, dan yang terakhir, untuk meningkatkan jumlah mahasiswa berprestasi di level nasional. Next. Nah, untuk manfaat dari PKM yang dapat kita ambil, tentu saja dapat membantu kita untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif, berlandaskan penguasaan sains dan teknologi, serta keimanan yang tinggi. Lalu dapat membantu kita juga untuk mengembangkan ide kreatif kita. Dan juga dapat membantu kita untuk mewujudkan ide kreatif kita, seperti itu. Next. Nah, PKM
terdiri dari beberapa bidang. Yang pertama ada PKM 5 bidang yang terdiri dari PKM Research. PKM Research ini sendiri terdiri dari 2 PKM, yaitu PKM RE dan PKM RSH. Kemudian ada PKM Pengabdian kepada Masyarakat, PKM Kewirausahaan, PKM Penerapan IPTEK, dan juga PKM Karsa Cipta. Lalu selain PKM 5 bidang, ada juga PKM Karya Tulis. Nah, PKM Karya Tulis ini terdiri dari PKM Artikel Ilmiah dan Gagasan Tertulis. Lalu yang terakhir, ada PKM Gagasan Futuristik Konstruktif atau yang biasa disebut PKM GFK. Nah, kita akan bahas ini satu persatu agar memudahkan kalian untuk memahami apa itu PKM. Next. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah PKM Research, yaitu PKM RE atau Riset Eksakta, di mana PKM RE ini adalah program penelitian yang mengungkapkan hubungan sebab akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, dan identifikasi senyawa kimia aktif. Jadi misal kalian mempunyai minat di bidang penelitian ataupun kalian yang dari SMA IPA pernah melakukan penelitian dan kalian ingin melanjutkan di kuliah, itu bisa kalian masukkan ke PKM Riset ini. Karena PKM Riset ini mewadai setiap mahasiswa yang memiliki minat di bidang riset eksakta seperti itu. Nah, ini saya memberikan contoh PKM RE dari UNY yang lolos didanai, yaitu pengembangan suplemen hipoglikemik kromium tersokong nanosilika daun bambu wulung untuk penyandang diabetes mellitus tipe 2. Nah, di sini ide dari mereka yaitu adalah untuk mengembangkan suplemen hipoglikemik yang tersokong nanosilika daun bambu. Nah, suplemen ini mereka tujukan untuk penyandang diabetes mellitus seperti itu. Jadi misal kalian punya ide entah itu pengembangan suplemen ataupun ide pengembangan obat-obatan yang kalian belum teliti, hanya baru sekedar ide, nah kalian bisa masukkan ke PKM RE ini. Next. Nah, yang kedua yaitu ada PKM Riset Sosial Humaniora atau PKM RSH. Nah, PKM RSH ini adalah sebuah program penelitian yang mengungkapkan hubungan sebab akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ataupun budaya masyarakat, baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku yang kontemporer. Nah, bedanya dengan PKM RE, kalau PKM RE lebih ke meneliti eksaktanya atau lebih ke eksperimen, sedangkan PKM RSH ini lebih ke kita meneliti mengenai kearifan lokal maupun perilaku kontemporer yang terjadi di masyarakat. Nah, ini saya berikan 2 contoh PKM RSH dari UNY yang lolos didanai. Nah, yang pertama, ada klasifikasi dongeng Nusantara berdasarkan unsur intrinsik sebagai media penguatan karakter nasionalisme anak. Yang kedua, pendidikan karakter dalam tradisi Panjang Ilang di desa Giri Cahyo, Purwosari, Gunung Kidul. Nah, dari 2 judul ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa PKM RSH ini dia meneliti mengenai kearifan lokal maupun perilaku kontemporer yang ada di masyarakat. Misal di desa kalian ada sebuah kearifan lokal ataupun perilaku kontemporer dari masyarakat yang belum pernah diteliti ataupun belum teruji kebenarannya ataupun teruji manfaatnya. Nah, bisa kalian masukkan ke PKM Riset Sosial Humaniora ini. Next. Kembali lagi. Nah, selanjutnya adalah PKM Pengabdian kepada Masyarakat atau PKM PM. PKM ini adalah sebuah kegiatan untuk menumbuhkan empati mahasiswa kepada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat melalui penerapan IPTEX kampus yang menjadi solusi tepat bagi persoalan atau kebutuhan masyarakat yang
tidak berorientasi pada profit. Nah, jadi PKM PM ini benar-benar sebuah kegiatan untuk mewadahi ide kreatif kita yang berhubungan dengan pengabdian kita kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang dimaksud ini adalah masyarakat yang tidak berorientasi pada profit atau keuntungan. Jadi, murni kita hanya membantu mereka agar hidup mereka lebih baik seperti itu. Nah, ini saya ambilkan 2 contoh PKM PM dari UNY yang lolos didanai. Yang pertama ada Karsa Wisata Geopark sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui Karang Taruna Desa Karangsambung. Lalu peningkatan kebugaran jasmani anak tunanetra dengan metode fun art berbasis permainan tradisional. Nah, dari 2 judul tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PKM PM ini benar-benar ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat. Bisa dilihat untuk judul yang pertama itu sebuah program untuk memberdayakan masyarakat melalui Karang Taruna Desa dengan membuat sebuah Karsa Wisata Geopark seperti itu. Dan yang kedua, sebuah program untuk meningkatkan kebugaran jasmani anak tunanetra dengan menggunakan metode fun art berbasis permainan tradisional seperti itu. Jadi misal kalian ingin mengabdi kepada masyarakat dengan ide kreatif kalian, itu bisa kalian masukkan ke PKM PM ini. Seperti itu. Lanjut. Nah, kemudian ada PKM penerapan iptek atau PKM PI. Nah, PKM ini bertujuan untuk membuka wawasan iptek mahasiswa terhadap persoalan yang dihadapi dunia usaha atau masyarakat yang berorientasi pada profit. Nah, PKM PI ini hampir mirip dengan PKM PM tadi. Bedanya kalau PKM PM tadi tidak berorientasi pada profit, maka PKM PI ini berorientasi pada profit. Dan biasanya itu untuk membantu usaha mikro maupun perusahaan besar untuk meningkatkan produksi mereka seperti itu, agar penghasilan mereka lebih banyak dan lebih maksimal. Nah, ini merupakan 2 contoh judul penerapan PKM penerapan iptek yang didanai. 2 judul ini adalah PKM PI dari saya yang alhamdulillah lolos didanai dan mendapat juara favorit seperti itu. Yang pertama ada Opak Dryer Machine. Mesin ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha Omah Opak milik Bapak Solihin di Kesugihan. Lalu yang kedua ada mesin pembebetan lele guna meningkatkan produktivitas usaha lele Lala Bioflok di Klaten. Nah, dari 2 judul ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PKM PI adalah apabila kita mempunyai sebuah teknologi ataupun ide teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas ataupun meningkatkan hasil dari sebuah usaha mikro maupun perusahaan. Nah, kalian dapat memasukkannya ke PKM PI seperti itu. Next. Lalu ada PKM KC atau Karsa Cipta. PKM KC ini bertujuan untuk membentuk kemampuan mahasiswa mengkreasikan sesuatu yang baru dan fungsional atas dasar karsa dan nalarnya. Nah, PKM KC ini tidak meniru produk lain, baik di dalam maupun di luar negeri, kecuali kalian memodifikasi prinsip ataupun memodifikasi fungsinya, itu boleh kalian masukkan ke PKM KC. Jadi PKM KC ini adalah kalian membuat sebuah karsa cipta yang belum pernah ada ataupun yang sudah ada namun kalian modifikasi sehingga fungsi atau prinsipnya berbeda seperti itu. Nah, ini saya berikan 2 contoh PKM KC yang lolos didanai dari UNY. Yang pertama ada monitoring konsumsi daya listrik berbasis IoT pada bangunan di industri. Lalu yang kedua ada air purifier drone atau inovasi drone penyaring karbon monoksida untuk mengurangi polusi udara. Jadi mereka membuat sebuah teknologi yang belum ada
ataupun sudah ada, namun mereka ubah sedikit atau memodifikasinya sehingga prinsip dan fungsinya berbeda seperti itu. Nah, misal kalian dari jurusan elektro, dari jurusan mesin, dari jurusan informatika, mempunyai ide untuk membuat sebuah teknologi ataupun karya cipta, dan kalian bingung mewujudkannya gimana. Nah, PKM inilah yang mewadahi ide kreatif kalian. Next. Lalu ada PKM kewirausahaan. Nah, PKMK ini bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan mahasiswa dalam menghasilkan komoditas unik serta merintis kewirausahaan yang berorientasi pada profit. Namun dalam hal ini PKMK ini lebih mengutamakan keunikan dan kemanfaatan daripada profitnya. Jadi PKMK ini akan lebih mewadahi ide kreatif kalian daripada nanti profit kalian seperti itu. Jadi di sini kreativitas lebih penting daripada profit atau keuntungan. Nah, ini saya berikan 2 contoh PKMK dari UNY yang lolos didanai. Yang pertama ada skala bumi. Skala bumi ini adalah inovasi fashion kekinian untuk menyelamatkan bumi. Dan yang kedua ada es krim sayur. Itu solusi untuk anak-anak yang tidak suka makan sayur. Seperti itu. Jadi tujuan dari PKMK ini adalah untuk menghasilkan sebuah usaha yang unik dan kreatif yang nantinya dapat bermanfaat bagi komoditas usaha kalian. Misal kalian membuat sebuah es krim untuk penyandang diabetes, nah itu kan unik. Nah itu kalian bisa masukkan ke PKMK seperti itu. Jadi misal kalian punya ide usaha di bidang fashion, di bidang kosmetik, di bidang makanan, ataupun di bidang teknologi yang itu unik, nah kalian bisa masukkan ke PKMK. Selain PKM 5 bidang, ada juga PKM karya tulis atau PKMKT. Nah, PKMKT ini terdiri dari 2, yaitu yang pertama ada PKM artikel ilmiah atau yang biasa disebut PKM AI. Nah, PKM AI ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya tulis ilmiah. PKM AI ini merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari hasil kegiatan akademik dalam bidang pendidikan ataupun penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, saya berikan 2 contoh PKM AI yang lolos didanai. Yang pertama ada hambatan pelaksanaan pembelajaran daring taman kanak-kanak pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua ada studi fisikokimia dan prediksi bioaktif minyak atsiri daun jahe terhadap berbagai penyakit. Nah, dari 2 judul ini dapat ditarik kesimpulan bahwa PKM karya tulis PKM AI ini mewadahi, misal dari kalian mempunyai hasil penelitian, entah itu di bidang pendidikan ataupun di bidang pengabdian masyarakat. Nah, kalian bisa masukkan ke PKM AI ini. Seperti itu. Next. Lalu yang kedua ada PKM tertulis atau PKM GT. Nah, PKM GT ini kita dituntut untuk berimajinasi dalam merespon tantangan zaman. Umumnya berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa yang bersifat futuristik, jangka panjang, tetapi berpotensi untuk direalisasikan. Jadi PKM GT ini apabila kalian ingin memasukkan ide kalian itu harus dapat direalisasikan, namun bukan dalam jangka waktu dekat, yaitu dalam jangka waktu misal 5 tahun ke depan baru bisa direalisasikan. Seperti itu. Jadi untuk PKM GT ini kalian hanya menuliskan ide kreatif kalian ataupun imajinasi kalian tentang konsep perubahan atau pengembangan
bangsa Indonesia agar lebih maju itu seperti apa. Nah, saya berikan 2 contoh PKM GT yang lolos didanai. Yang pertama ada Tempel Greenland, upaya penghijauan untuk mewujudkan RTH di Desa Lumbung Harjo, Tempel Sleman, guna mendukung SDGs 2030. Lalu yang kedua ada pemanfaatan jalan layang sebagai jalur evakuasi tsunami untuk mempercepat proses evakuasi dan meminimalisir korban jiwa. Nah, dari 2 judul tersebut semuanya bisa direalisasikan, namun membutuhkan waktu yang panjang sehingga dapat dikategorikan PKM gagasan tertulis seperti itu. Nah, untuk PKM karya tulis ini kalian tidak perlu melaksanakan program kalian. Jadi kalian hanya menuangkan ide kalian ke dalam karya tulis, dan apabila lolos didanai maka kalian akan diberikan dana intensif seperti itu. Jadi bedanya PKM GT, PKM KT dan PKM 5 bidang tadi, kalau PKM 5 bidang kalian melaksanakan programnya, didanai untuk melaksanakan programnya. Untuk PKM KT ini kalian diberikan dana intensif untuk ide kalian seperti itu, dan kalian tidak perlu melaksanakannya. Next, yang terakhir, ini merupakan PKM gagasan futuristik konstruktif atau PKM GFK. Nah, PKM GFK ini adalah PKM yang paling baru yang diluncurkan oleh Kemendikbud yang bertujuan untuk memotivasi partisipasi mahasiswa dalam mengelola imajinasi, persepsi, dan nalarnya untuk memikirkan tata kelola yang futuristik namun konstruktif seperti itu. Dan sebagai upaya pencapaian tujuan SDGs di Indonesia ataupun solusi keprihatinan bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, saya berikan contoh judul yang didanai, yaitu Floating Cleanser, sahabat praktis untuk mengatasi pencemaran air sungai berbasis nanoteknologi karbon nanodots. Nah, bedanya PKM GFK dengan GT tadi, kalau GT tadi itu untuk jangka panjang, sedangkan PKM GFK ini dapat direalisasikan kapan saja seperti itu. Jadi ide kalian ini bersifat futuristik, namun nanti kalian juga diminta untuk memberikan atau mempresentasikan bagaimana sih ini dapat diwujudkan seperti itu. Next. Nah, untuk pembahasan kita yang kedua, tips untuk membuat PKM. Next. Nah, ini merupakan tips dari saya apabila kalian ingin membuat sebuah program kreativitas mahasiswa. Yang pertama, atau langkah pertama, kalian bisa menggali ide kreatif kalian. Lalu setelah kalian memperoleh ide kreatif kalian, bacalah panduan PKM yang paling update atau paling terbaru. Karena biasanya setiap tahunnya itu ada pembaharuan format PKM, walaupun hanya sedikit, setiap tahunnya pasti berubah. Lalu yang ketiga, itu setelah kalian membaca buku panduan dan kalian menentukan ide kalian itu masuk pada PKM bidang mana, susunlah judul PKM semenarik mungkin. Nah, jadi kan yang ditonjolkan dalam PKM ini adalah kreativitas ide kalian. Jadi kalian harus menyusun judul PKM itu semenarik mungkin sehingga reviewer nanti tertarik untuk membacanya. Lalu yang keempat, setelah kalian menentukan judul, carilah anggota tim yang sesuai dengan bidang keahlian yang kalian butuhkan. Nah, misal kalian mempunyai ide di bidang kewirausahaan atau PKMK tadi, mungkin kalian bisa mencari anggota tim yang berasal dari fakultas ekonomi, entah itu dari bidang akuntansi ataupun bidang ekonomi. Nah, kalian bisa cari sesuai dengan kebutuhan kalian. Misal kalian membuat sebuah mesin, nah kalian bisa cari pada jurusan teknik mesin. Nah, misal kalian butuh orang yang ahli dalam kelistrikan, kalian bisa cari di jurusan elektro seperti itu. Dan yang terakhir,
konsultasikan ide kalian ini dengan dosen pembimbing seperti itu. Jadi saat kalian membuat PKM, sering-seringlah kalian berkomunikasi dengan dosen pembimbing agar hasil yang didapat itu lebih maksimal. Next. Nah, ini ada tips menggali ide dari saya. Yang pertama, lihatlah lingkungan sekitar. Setelah kalian melihat lingkungan sekitar kalian, entah itu di samping rumah, di samping kos, saat kalian bepergian kemanapun itu, saat kalian ingin menggali ide kreatif, lihatlah lingkungan sekitar terlebih dahulu. Lalu setelah kalian melihat lingkungan sekitar, coba carilah permasalahan yang timbul pada lingkungan tersebut. Nah, saat kalian belum menemukan permasalahan, saat kalian melihat lingkungan sekitar, coba lihatlah judul-judul PKM sebelumnya. Nah, biasanya mahasiswa yang pernah mengikuti PIMNAS itu punya strategi mereka untuk menemukan judul-judul PKM. Nah, salah satunya adalah melihat judul-judul PKM sebelumnya. Biasanya itu mereka melihat judulnya, terus mereka melihat potensinya, oh, apakah ini bisa diterapin pada daerah sini atau daerah sana, seperti itu. Yang biasa disebut strategi ATM atau amati, tiru, modifikasi, seperti itu. Lalu yang keempat, perbanyaklah membaca buku, artikel, dan sebagainya. Kan biasanya kalau di koran ataupun di manapun itu, berita di Instagram dan sebagainya, itu pasti sering menyebarkan masalah-masalah yang ada di sekitar ataupun di Indonesia. Nah, itu kalian bisa mendapatkan ide dari sana, seperti itu. Lalu yang terakhir, kalian bisa berdiskusi dengan orang lain yang lebih berpengalaman. Nah, diskusi ini adalah saling bertukar pikiran, misal di tempat dia punya masalah, kalian saling bertukar pikiran bagaimana cara menyelesaikannya, seperti itu. Nah, ini saya berikan dua gambar yang sebenarnya pasti sering kita jumpai, khususnya mahasiswa yang dari Klaten, yang terutama lagi yang dari Bayat. Kan Bayat itu adalah desa pengrajin gerabah. Jadi pasti sudah tahu cara untuk membuat gerabah seperti itu. Nah, kita tahu bahwa membuat gerabah itu kan masih manual dan belum ada unsur teknologi yang dapat dimasukkan ke situ. Nah, mungkin kalian mahasiswa-mahasiswa baru mempunyai ide kreatif bagaimana cara memasukkan teknologi dalam pembuatan gerabah ataupun bagaimana cara membuat gerabah ini lebih kreatif sehingga nilai jualnya lebih tinggi, seperti itu. Next. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai mekanisme umum PKM. Next. Nah, yang pertama ada kriteria PKM. Nah, PKM ini biasanya terdiri dari 3 sampai 5 anggota tim. Dan setiap timnya itu kita dibebaskan untuk memilih dari berbagai jurusan. Namun usahakan kalian memilih dari jurusan yang benar-benar dari bidang yang kalian butuhkan. Lalu untuk keluarannya kurang lebih hampir sama, yaitu ada laporan kemajuan, laporan akhir, dan juga produk yang kalian hasilkan, seperti itu. Nah, untuk pendanaan yang kita dapatkan itu mulai dari 5 juta sampai 10 juta rupiah. Nah, pendanaan ini bersifat dana hibah sehingga kalian bisa memakainya secara bijak ataupun tanpa harus takut mengembalikannya, seperti itu, karena ini bersifat dana hibah. Next. Nah, khusus untuk PKM-KT atau karya tulis tadi, PKM GT dan PKM AI, itu kalian tidak harus melaksanakan program, sehingga saat kalian didanai, kalian mendapatkan dana intensif, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Nah, jadi kalau PKM 5 bidang dan GFK tadi, kalian diberikan dana hibah untuk melaksanakan program, sedangkan PKM KT ini adalah kalian diberikan dana intensif atau yang biasa disebut dana apresiasi lah, dana apresiasi bagi ide kalian yang sudah kalian kirimkan, seperti itu. Dan dana apresiasi ini sebesar 3 juta rupiah.
Next. Nah, berikut merupakan administrasi yang biasanya ada pada PKM yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikanlah ukuran font saat kalian menulis. Bacalah buku panduan, misal di buku panduan ukuran fontnya 12, ya kalian harus menulisnya dengan ukuran font yang sama. Lalu biasanya tipenya itu Times New Roman. Untuk jarak baris spasi biasanya 1,15, ukuran kertasnya HVS A4, kemudian margin kirinya 4, lalu kanan atas bawah marginnya biasanya 3. Dan harus diperhatikan juga bahwa jumlah halaman maksimal adalah 10 halaman. Mungkin kalian yang belum pernah menulis melihat bahwa 10 halaman ini kok banyak banget ya, seperti itu. Namun saat kalian mencoba menulis ternyata 10 halaman ini tuh sedikit. Tapi dari jumlah sedikit itu kalian harus memaksimalkannya seperti itu. Next. Nah, usahakan tanda tangan itu bukan tanda tangan scan, usahakan tanda tangan asli, seperti itu. Lalu untuk jumlah anggota, sesuai tadi 3-5 orang, dana yang diusulkan 5-10 juta rupiah. Lalu ada khusus PKMR, itu kalian menyebutkan metode penelitian. Lalu untuk khusus PKM pengabdian masyarakat dan penerapan iptek, kalian harus menyertakan surat perjanjian dengan mitra kalian agar reviewer itu lebih percaya bahwa kalian benar-benar nantinya akan menerapkan program kalian pada daerah tersebut apabila kalian didanai, seperti itu. Lalu perhatikan juga lampiran-lampiran wajib dari setiap bidang. Dan untuk tahun 2021 ini programnya dilakukan secara daring dan offline seperti itu. Next. Nah, yang selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah penilaian PKM atau penilaian proposal PKM. Nah, biasanya di setiap bidang itu kalian akan diberikan format penilaian yang berbeda-beda. Nah, ini saya berikan salah satu contohnya saja. Ini merupakan penilaian pada PKMK atau PKM kewirausahaan. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah bobot dari kriterianya. Semakin besar bobotnya, kalian harus semakin berpusat pada situ. Nah, yang pertama ada kriteria kreativitas. Nah, kreativitas ini memperoleh bobot yang paling besar yaitu 50, di mana 25 itu untuk gagasan dan 25 untuk keunggulan produk dan jasa. Jadi saat kalian membuat PKMK, itu kalian harus menjelaskan gagasan kalian ini, bahwa gagasan kalian ini unik dan bermanfaat bagi komoditas usaha kalian. Lalu keunggulan produk kalian itu apa sih? Nah, kalian harus menjelaskannya. Dan usahakan kalau kalian menjelaskannya itu yang mudah dipahami. Kan misal kalian dari anak teknik, terus kalian membuat sebuah mesin, belum tentu juga nanti yang mereview itu dari jurusan teknik yang paham mesin itu apa. Nah, kalian harus menjelaskannya secara sederhana sehingga reviewer nanti bisa memahaminya dan mendanai proposal kalian. Seperti itu. Jadi penilaian PKM ini sangat penting apabila kalian ingin proposal kalian itu didanai. Seperti itu. Next. Nah, ini merupakan timeline dari PKM. Yang pertama, atau langkah awal yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menyusun proposal PKM. Nah, setelah kalian menyusun proposal PKM dan kalian mengirimnya ke websitenya Kemendikbud, maka proposal kalian akan diseleksi dan dipilih mana yang layak untuk didanai, seperti itu. Lalu tahap berikutnya adalah pengumuman dan pendanaan program. Setelah kalian memperoleh dana hibah untuk melaksanakan program kalian, kalian harus melaksanakan program kalian tersebut. Dan di akhir pelaksanaan program kalian nanti ada yang namanya Monef PKM. Monef ini adalah monitoring dan evaluasi. Nah, Monef ini bertujuan untuk apa sih? Jadi Monef ini bertujuan untuk menyeleksi
proposal-proposal PKM yang lolos didanai dan yang sudah dilaksanakan, dipilih beberapa yang nantinya akan dimasukkan ke PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, di PIMNAS nanti kalian akan mempresentasikan program kalian di hadapan Dewan Juri bersama dengan kontingen-kontingen lain dari universitas lain seperti itu. Next. Nah, yang keempat, kita akan membahas mengenai keuntungan dari mengikuti PKM. Next. Nah, keuntungan yang pertama, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Jadi, saat kalian mengikuti PKM ini, secara otomatis kemampuan berpikir kreatif kalian, berpikir inovatif kalian akan berkembang seperti itu. Lalu dapat melatih bekerja dalam kelompok. Kan PKM ini terdiri dari 3 sampai 5 orang. Jadi kalian tentu saja dapat melatih kalian untuk bekerja dalam kelompok, berkolaboratif dan sebagainya seperti itu. Lalu yang ketiga, tentu saja kalian menambah relasi dengan sesama mahasiswa maupun bahkan kalian dapat menambah relasi dengan dosen seperti itu. Karena biasanya saat kalian melakukan penelitian sampai MONEF, bahkan kalau sampai PIMNAS, itu kalian mendapatkan banyak relasi, bahkan dari berbagai universitas seperti itu. Yang keempat, tentu saja kalian mendapatkan dana hibah untuk mewujudkan ide kreatif kalian, entah itu ide kreatif di bidang kewirausahaan, ide kreatif di bidang teknologi, atau ide kreatif di bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat. Nah, kalian akan mendapatkan dana hibah seperti itu. Lalu yang kelima, kalian dapat menambah soft skill dan hard skill kalian seperti itu. Contohnya saja public speaking, kan kalian nantinya akan melakukan presentasi di depan reviewer seperti itu. Lalu ada teamwork karena kalian bekerja sama, kemudian ada problem solving karena kalian pasti di saat kalian melaksanakan program, kalian akan menemukan beberapa permasalahan dan kalian saat kalian mengatasinya, nah itu secara otomatis soft skill kalian di bidang problem solving akan bertambah seperti itu. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai cara mencari partner dan dosen pembimbing. Next. Nah, sepengalaman saya dalam menemukan partner, itu langkah awal yang harus kalian lakukan adalah tentukan tema program kalian. Setelah kalian menentukan tema, lalu pilihlah bidang studi yang kalian butuhkan. Setelah kalian menentukan bidang studinya, lalu kalian mencari partner dan dosen pembimbing. Setelah itu kumpulkan mereka dan diskusi bersama. Nah, yang saya maksud di sini adalah misal kalian sudah menentukan tema program kalian, misal di bidang PKM penerapan iptek. Nah, kalian pilihlah bidang studi yang dibutuhkan. Misal teknik mesin, teknik elektro, kemudian teknik informatika. Baru kalian mencari partner dan dosen pembimbingnya. Nah, biasanya saat kalian mencari partner dan dosen pembimbing itu ada beberapa jalan. Kalau pengalaman saya itu ada yang pernah saya lakukan ada 3 jalan, yaitu yang pertama ada Biro Jodoh PKM. Nah, Biro Jodoh PKM ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh PKM Center UNJ untuk memudahkan kalian untuk mencari partner di luar fakultas seperti itu. Jadi nanti kalian tinggal upload judul kalian ke website Biro Jodoh PKM UNJ dan nantinya saat ada orang lain yang melihat judul kalian dan tertarik akan menghubungi kalian seperti itu. Nah, misal dari Biro Jodoh PKM ini kalian masih lama menemukan partner yang sesuai, kalian bisa menghubungi PKM Center FT UNJ untuk meminta tolong mencarikan partner sesuai kebutuhan. Nah, yang terakhir yaitu dari teman sendiri. Kan biasanya
kalian memiliki teman nih di lintas jurusan, misal kalian membutuhkan jurusan teknik mesin, kalian hubungi teman kalian yang di jurusan teknik mesin. Misalkan dia tidak mau atau belum bersedia, kalian bisa meminta tolong dia untuk mencarikan teman dia yang bersedia seperti itu. Lalu setelah kalian mendapatkan partner yang sesuai, kumpulkanlah tim kalian dan diskusilah bersama-sama untuk membahas bagaimana membuat proposal yang baik seperti itu. Next. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas adalah kiat lolos pendanaan PKM sampai PIMNAS. Next. Nah, yang pertama saya akan memberikan tips bagaimana cara lolos untuk didanai. Nah, yang pertama, susunlah proposal berdasarkan pedoman. Jadi kalian harus benar-benar membaca pedomannya. Jangan kalian membuatnya seperti PKM tahun lalu seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar membuat proposal ini berdasarkan pedoman yang paling update seperti itu. Karena biasanya yang dilihat pertama kali adalah format penulisan proposalnya. Apabila format penulisan proposalnya tidak sesuai dengan pedoman, proposal kalian tidak akan dilihat oleh reviewer seperti itu. Lalu yang kedua, berikan gambaran program ataupun produk dengan jelas dan mudah dipahami. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, misal kita membuat sebuah program yang bernuansa teknologi, jadi kita harus memberikan gambaran teknologi yang kita buat tadi dengan jelas dan mudah untuk dipahami oleh segala disiplin ilmu. Misal nanti reviewernya dari fakultas bahasa, kita harus membuat proposal kita itu mudah untuk dipahami. Dari proposal dari dosen bahasa pun mudah untuk memahami teknologi yang mau kita danai seperti itu, agar lolos didanai. Kemudian yang ketiga, anggaran biaya yang kita buat itu harus jelas. Dana ini, misal kita membutuhkan dana 10 juta, itu kita harus memberikan kejelasan dana ini mau diapain. Misal kalian membeli jangka sorong seharga 500.000. Nah, harga 500.000 ini harus sesuai dengan harga pasaran. Misal pasarannya 400.000, kalian harus tulisnya 400.000 seperti itu. Karena biasanya itu bakalan dicek juga seperti itu. Jadi anggaran biaya itu harus sesuai dengan harga pasarnya seperti itu. Misal kalian membeli mesin las ataupun kalian membeli gerinda seperti itu. Lalu yang keempat, konsultasikan proposal yang sudah kalian buat dengan dosen. Nah, usahakan sampai dosen pembimbing kalian tuh bilang proposal kalian sudah bagus. Kan nanti yang mereview ataupun memilih proposal kalian kan juga dosen juga. Misal dari dosen pembimbing kalian sudah bilang proposal kalian ini sudah bagus, setidaknya kemungkinan besar nanti reviewer juga akan berpikir seperti itu. Lalu yang terakhir, cobalah print lembar penilaian yang ada di pedoman. Nah, kan di setiap bidang itu disediakan lembar penilaian. Nah, coba kalian print lembar penilaian proposalnya, lalu kalian minta tolong dosen pembimbing untuk menilai proposal kalian. Usahakan kalian membuat proposal sampai dosen pembimbing itu menilainya di atas. Insya Allah nanti proposal kalian bakal didanai seperti itu. Next. Nah, setelah kalian lolos didanai, saya akan memberikan tips bagaimana cara untuk lolos sampai PIMNAS. Yang pertama, kalian harus menumbuhkan niat dulu. Setelah itu kuatkan tekad kalian dan jaga semangat kalian seperti itu. Jadi saat kalian niatnya sudah ada, kemudian tekadnya juga sudah kuat dan juga semangatnya itu masih terjaga, secara otomatis program kalian ini akan terlaksana dengan baik. Dan saat program kalian ini terlaksana dengan baik, maka
nanti saat kalian monef pun kalian akan mepresentasikannya dengan baik sehingga reviewer nanti tertarik untuk memasukkan kalian ke PIMNAS. Lalu yang kedua, perbanyaklah berkomunikasi dan berkolaborasi dengan anggota yang lain. Jadi kalian kan tim, jadi perbanyaklah komunikasi, perbanyaklah bertukar pikiran, perbanyaklah kolaborasi agar proposal atau program yang kalian laksanakan nanti dapat maksimal. Lalu yang ketiga ada latihan presentasi bersama dosen pembimbing. Nah, saat monef nanti kan kalian akan mempresentasikan program kalian. Jadi usahakan kalian sudah latihan presentasi bersama dosen pembimbing kalian. Ini macam apa ya? SDP ya. Yang keempat, print lembar penilaian. Kemudian mintalah dosen pembimbing untuk menilai laporan akhir kalian dan presentasi kalian. Nanti di pedoman pasti juga ada lembar penilaian untuk laporan akhir dan presentasi. Nah, coba kalian latihan bersama dosen pembimbing dengan kalian menyerahkan lembar penilaiannya. Usahakan kalian benar-benar latihan, kemudian benar-benar dilakukan dengan semangat agar nanti nilai kalian itu bagus. Apabila dari dosen pembimbing menilai kalian itu bagus, insya Allah nanti reviewer juga menilai kalian itu bagus seperti itu. Lalu yang terakhir, tentu saja bangunlah mental juara dari sekarang. Jadi sebelum lolos didanai, kalian harus membangun mental juara dulu bahwa, wah, saya bisa nih membuat proposal yang didanai, saya bisa nih masuk PIMNAS, saya bisa nih mendapatkan medali emas, perak maupun perunggu seperti itu. Next. Nah, kurang lebih itu merupakan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ardi yang sudah menyampaikan materinya pada hari ini. Cukup baik ya teman-teman, kita mendapatkan informasi baru dan hal-hal baru mengenai apa itu PKM dan bagaimana mekanisme dari PKM itu. Bahkan tadi juga Mas Ardi menjelaskan bagaimana tips-tipsnya untuk bisa lolos sampai ke PIMNAS. Untuk kegiatan selanjutnya, kita buka sesi tanya-jawab dan review terkait materi yang tadi. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung menulis di kolom komentar maupun bisa raise hand terlebih dahulu dan langsung mengaktifkan fitur dari mikrofonnya. Oke, ini udah ada yang raise hand dari Mas Syahrul. Mungkin langsung bisa open mic dan langsung menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmi dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Izin bertanya kepada Mas Ardi. Saya ingin bertanya tentang PKM GT. Nah, di sini kan dibilang bahwa tadi kalau nggak salah, yang penting kita buat ide dulu ya, Mas. Nggak usah ada penelitian. Yang penting ini ide ini jangka panjang dan bisa dilihat, bisa diprediksi, bisa direalisasikan gitu ya, Mas. Semisal ini kan masih kayak contoh-contoh upaya kayak penghijauan, pemanfaatan jalan. Semisal kalau di gagasan tertulis ini kita membuat ide tapi sebuah teknologi gitu, Mas. Apakah juga termasuk gitu, Mas? Terima kasih. Ya. Langsung dijawab saja atau gimana? Langsung dijawab saja, Mas. Ya, baiklah, untuk Mas Asmi, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, misal kalian membuat sebuah teknologi ataupun sebuah ide gagasan teknologi, bisa kalian masukkan ke PKM GT. Dalam tanda kutip, teknologi kalian ini belum bisa dibuat dalam waktu dekat. Jadi teknologi kalian ini baru bisa dibuat misal 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, seperti itu. Namun teknologi yang kalian buat ini tentu saja harus memiliki potensi untuk direalisasikan, seperti itu. Jadi misal teknologi bisa masuk ke PKM GT dalam tanda kutip tadi
direalisasikannya itu harus jangka panjang, atau dalam artian tidak dapat direalisasikan dalam 5 tahun ke bawah, seperti itu. Gimana Mas Asmi? Oh, iya, makasih Mas. Saya tambah lagi Mas untuk Oh pertanyaannya. iya, nggak apa-apa. Oh, bentar, Mas. Nah, untuk timeline PKM, Mas. Nah, jadi, misal kita udah ikut PKM, nah, dan juga udah menjalankan programnya. Jadi fungsinya PKM itu untuk sekedar mewadahi kreativitas kita, ya, Mas. Beda dengan Pimnas ya, Mas. Pimnas itu cuma Pimnas itu ajang kompetisi gitu, Mas ya, untuk yang ikut PKM gitu. Iya, jadi Pimnas merupakan kompetisi paling bergengsi lah intinya, di mana saat kalian melaksanakan program kalian itu berjalan dengan baik, dan kalian akan dimasukkan ke Pimnas nanti untuk berkompetisi dengan universitas lain, seperti itu. Jadi universitas lain juga akan mengirimkan, juga akan dipilih beberapa tim untuk ke Pimnas juga. Nah, di Pimnas nanti kalian akan berlomba untuk mempresentasikan gagasan kalian ataupun ide kreatif kalian, seperti itu. Iya, Mas. Untuk bedanya apa ya, penilaian dalam Monef PKM dengan Pimnas itu apa, Mas? Jadi penilaian dari Monef PKM ini hanya menilai program yang sudah kalian laksanakan saja dan presentasi kalian saat Monef, seperti itu. Yang dinilai hanya itu. Nah, sedangkan saat kalian Pimnas itu yang dinilai itu dari awal, dari proposal kalian juga akan ikut masuk dalam penilaian juga. Jadi usahakan kalau kalian ingin juara di Pimnas, itu kalian membuat proposalnya dengan serius agar penilaian proposal kalian itu maksimal. Seperti itu. Karena penilaian proposal itu masuk di penilaian Pimnas. Jadi Pimnas itu penilaiannya ada penilaian proposal dan penilaian Monef serta penilaian presentasi saat Pimnas dan penilaian laporan akhir saat Pimnas, seperti itu. Terima kasih, Mas. Sudah cukup. Siap. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menuliskannya di kolom komentar maupun langsung raise hand dan bisa menyalakan mic-nya. Oke, ini ada Mbak Heni Nurcayaningsi, mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaannya dengan open mic. Mohon izin bertanya, Kak. Tadi kan PKM GT kan hanya menuliskan inovasi yang akan terjadi di masa depan. Jika akan menuliskan pengembangan teknologi, apakah harus mencantumkan dana? Sedangkan tadi dana yang direalisasikan hanya 10 juta, apakah boleh lebih dari itu dicantumkannya? Terima kasih, Kak. Baik, dari Mas Ardi, bagaimana untuk tanggapan dari pertanyaan Mbak Heni? Sebentar ya, saya coba cek dulu di pedoman. Sebenarnya saya belum pernah membuat PKM GT ini, jadi saya belum tahu apakah apa saja yang dimasukkan di proposal PKM GT. Nah, ini coba saya carikan dulu sebentar.
agar jawabannya nanti dapat dipertanggungjawabkan, Mas. Baik, Mas Ardi. Mungkin dapat lanjut ke ini pertanyaan berikutnya biar tidak menunda waktu. Baik, untuk teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan atau mungkin masih ada yang dibingungkan, bisa mengajukan pertanyaannya melalui kolom komentar ataupun raise hand. Monggo bagi teman-teman yang lain. Yuk, gimana nih? Mungkin teman-teman yang masih kayak bingung sebenarnya PKM nih buat apa sih gitu ke depannya. Terus kenapa sih kita harus ikut PKM gitu-gitu? Mungkin bisa langsung ditanyain aja karena emang PKM ini tuh merupakan salah satu kompetisi yang benar-benar besar gitu selama kalian berada di perkuliahan. Oke, ini udah masuk satu pertanyaan di kolom komentar. Mungkin teman-teman yang lain bisa sekalian untuk mengajukan pertanyaannya di kolom komentar ataupun bisa raise hand terlebih dahulu. Halo, cek. Iya, Mas, masuk. Saya izin menjawab yang pertanyaan yang yang lebih dahulu tadi. PKM GT itu tidak perlu mencantumkan anggaran biayanya buat apa aja. Jadi yang hanya di lampiran itu hanya biodata, kemudian susunan organisasi tim, dan surat pernyataan dari ketua. Seperti itu. Bagaimana Mbak ini? Apakah sudah jawab? Sudah, Kak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Di sini saya akan membaca pertanyaan yang ada yang kan apakah diambil dari mahasiswa sesama pencari partner atau diambilkan secara acak dari prodi yang diinginkan? Terima kasih. Baiklah, langsung saja saya jawab. Jadi di Biro Jodoh PKM ini nanti kalian langkah awal yang kalian lakukan, misal kalian sebagai pencari anggota tim atau kalian sebagai ketua kelompok, nanti kalian tinggal mengupload ide kalian itu di websitenya Biro Jodoh PKM UNJ. Nah, misal kalian sebagai kalian ingin mengikuti PKM tapi belum mempunyai ide. Nah, kalian bisa membuka Biro Jodoh PKM. Kalian tinggal lihat judul-judul yang diajukan oleh mahasiswa lain. Itu misal kalian cocok dan sesuai dengan bidang yang mereka butuhkan, kalian tinggal langsung bergabung saja, kan nanti pasti ada nomor tertera. Nah, kalian tinggal menghubungi saja seperti itu. Jadi dipilihnya tidak secara acak, tapi hanya untuk sesama pencari partner seperti itu. Baik, mungkin sudah terjawab ya untuk Mbak Lulu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mas Sadam dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika.
Pertanyaannya untuk PKMAI nanti, apakah perlu dilakukan presentasi juga mengenai artikel yang dibuat, dan apakah ada syarat minimal semester mahasiswa yang ingin mengikuti PKM? Baik, langsung saya jawab saja. Jadi untuk PKMAI ini, kalian tidak perlu melakukan presentasi seperti itu. Jadi nanti kalian tinggal mengupload karya tulis kalian atau artikel ilmiah kalian ke website, dan nanti apabila saat direview artikel ilmiah kalian bagus, nah nanti kalian akan diberikan dana intensif atau dana apresiasi langsung sebesar 3 juta rupiah seperti itu, tanpa harus kalian melakukan presentasi. Seperti itu. Ini merupakan bentuk apresiasi dari penelitian yang sudah kalian laksanakan, entah itu di bidang pendidikan maupun di bidang pengabdian masyarakat. Baik, dari Mas Adam, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Mungkin sudah terjawab ya. Lalu selanjutnya ini untuk pertanyaan dari Mas Muhammad Arif terkait pembuatan proposal wajib apa tidak. Itu nanti akan dijelaskan lagi oleh PKM Center dari Fakultas Teknik. Nanti akan ada informasi lebih lanjut. Lalu yang selanjutnya ini ada dari Mas Gustia Gesang. Dari mahasiswa UNY sendiri, siapa saja yang sudah berhasil mendapatkan juara? Mungkin dari Mas Ardi mempunyai informasi dari siapa saja yang pernah mendapat juara di PIMNAS, di UNY, dan mungkin bidangnya di bidang apa, seperti itu. Ya, kalau di PIMNAS 33 kemarin di Universitas Gadjah Mada, itu dari UNY yang juara hanya satu tim saja. Juara favoritnya itu berasal dari tim PKMT saya. Kemudian untuk tahun-tahun sebelumnya, misal di tahun 2019, itu yang juara ada banyak kalau tidak salah. Dan salah satu teman saya pun juara juga di bidang PKM PM atau pengabdian masyarakat. Namanya nama lengkapnya Soekarno, biasa dipanggil Karno, seperti itu. Dia dari jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris berarti FBS, seperti itu. Lalu kalau yang dari FT sepertinya ada dari dari jurusan elektro, tapi saya lupa namanya siapa. Mas Gito kalau nggak salah. Dia dapat emas kalau nggak salah. Lalu untuk yang dari 2018 itu ada yang dari FT juga. Dia membuat sebuah aplikasi bimbingan konseling dari jurusan informatika, namanya Mas Andri Muhyiddin. Seperti itu. Gimana? Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Mungkin sudah cukup jelas jawaban dari Mas Ardi.
Selanjutnya mungkin bisa saya bacakan lagi pertanyaan di kolom komentar karena memang dari angkatan 2021 ini memang cukup banyak untuk pertanyaannya. Ini dari Mbak Rias, izin bertanya dari Prodi Teknik Boga, apakah jika ingin mengikuti PKM Kewirausahaan, apakah harus bergabung di UKM Kewirausahaan? Oh ya, langsung saja saya jawab untuk Mbak Rias. Nah, jadi apabila kalian ingin mengikuti PKM Kewirausahaan, itu kalian tidak harus mengikuti UKMK. Karena PKM ini bebas untuk setiap mahasiswa, entah itu dia mengikuti UKM ataupun dia tidak mengikuti UKM, itu bebas seperti itu. Namun apabila kalian mempunyai passion di bidang kewirausahaan dan ingin mengembangkannya, kalian bisa ikut di UKMK seperti itu. Jadi UKMK ini hanya sebagai fasilitas mahasiswa untuk mengembangkan bidang kewirausahaan mereka. Namun apabila kalian ingin ikut PKMK, itu kalian tidak harus mengikuti UKM seperti itu. Jadi bebas, kalian pengen ikut UKM itu lebih baik, tidak ikut pun tidak apa-apa, seperti itu. Oke, mungkin untuk Mbak Rias, apakah sudah jelas untuk jawaban dari pertanyaannya? Mungkin sudah cukup jelas, mungkin kita langsung saja masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini untuk Mas Syahrul Maula Azmi, izin bertanya, untuk website PKM Center UNY itu untuk login apa hanya untuk mahasiswa yang terdaftar di PKM saja? Terima kasih. Oh ya, langsung saja. Jadi untuk Biro Jodoh PKM itu bebas untuk semua mahasiswanya, semua mahasiswa UNY seperti itu. Jadi semua mahasiswa UNY bisa mengaksesnya. Baik, itu terkait jawabannya, mungkin nanti terkait website dari PKM Center UNY maupun nanti proses untuk uploadnya nanti akan kita jelaskan lagi di kemudian hari. Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Marhamah. Izin bertanya, apabila kita ingin lomba karya tulis ilmiah di mana pasti membuat artikelnya, apakah diberi panduan standar seperti tata bahasa dan lainnya dalam pembuatan artikel tersebut, atau kita buat pure dari sesuai pengetahuan kita? Terima kasih. Mungkin ini lomba karya tulis ilmiah yang dimaksud ini mungkin dari PKM-nya ini sendiri, Mas. Apakah kira-kira ada panduan standar seperti tata bahasa atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Ardi. Oh ya, baik. Jadi misal kalian ingin ikut lomba karya tulis ilmiah ataupun kalian ingin ikut PKM AI, itu biasanya sudah ada formatnya. Jadi kalian tinggal mengikutinya seperti itu. Dan ini di panduan PKM 2021 untuk PKM AI itu ada format penulisannya seperti apa. Misal abstraknya itu 250 kata, kemudian penggunaan tipenya Times New Roman itu ada, biasanya ada. Kemudian kalian tinggal mengikutinya saja seperti itu. Untuk Mbak Marhamah, apakah pertanyaannya sudah bisa terjawab? Mau bertanya sedikit, Kak, menambahkan. Untuk mendapatkan panduan tersebut, lewat mana ya, Kak, kalau boleh tanya? Itu biasanya ada kok PKM Center, biasanya kalau misal kalian minta itu dibagi. Tapi misal kalian bingung menghubunginya ke siapa, coba hubungi ini yang nomor tertera di pamflet acara webinar ini. Kalau panitianya belum punya, nanti minta panitianya suruh minta saya saja, nanti saya kasih seperti itu. Tapi biasanya dari UNY khususnya PKM Center itu pasti membagikan pedoman PKM seperti itu. Tinggal kalian nanti buka saja IG-nya, IG PKM Center UNY. Biasanya di situ nanti ada juga link untuk download pedomannya.
Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, langsung lanjut aja untuk pertanyaannya. Dari Bintang Nurhairi Ardli dari Prodi Teknik Elektronika. Izin bertanya mungkin Mbak Siti terlebih dahulu karena pertanyaannya lebih duluan. Mbak Siti ini dari Prodi Pendidikan Teknik Boga, izin bertanya, berkaitan dengan keanggotaan kelompok yang terdiri dari 3-5 orang, apakah nanti kalau presentasi kepada dosen pembimbing dan reviewer, semua anggota ikut atau hanya perwakilan saja ya Kak? Terima kasih. Oh, ya. Jadi, kalau bisa, itu yang presentasi jangan semua. Jadi, pilihlah 2 atau 3 terbaik yang biasanya dia mempunyai public speaking yang bagus, mintalah dia untuk melakukan presentasi. Namun yang tidak presentasi pun harus ikut andil dalam presentasi. Misal yang presentasi sudah 3 orang nih, si A, B, C. Nah, si D dan E ini setidaknya ikut andil dalam sesi tanya jawab. Jadi setelah kalian presentasi nanti ada tanya jawab juga. Jadi usahakan 2 orang ini menjawab. Jadi kelihatannya bahwa 5 orang itu benar-benar kompak dan setiap individu itu paham mengenai program yang mereka laksanakan, seperti itu. Jadi itu yang presentasi pilihlah 2-3 orang terbaik, kemudian yang lain itu ditugaskan untuk sesi tanya jawab. Dari Mbak Siti, apakah sudah cukup terjawab untuk pertanyaannya? Mohon maaf Kak, tadi sempat keluar karena device-nya mati. Oh ya, saya ulangi lagi. Jadi yang melakukan presentasi itu tidak harus 5 orang, tapi pilihlah 3 atau 2 terbaik di tim kalian yang mempunyai public speaking yang bagus. Nah, untuk 2 orang yang tidak presentasi ini, usahakan mereka menjawab atau ambil peran, ikut andil dalam sesi tanya jawab, seperti itu. Jadi setiap anggota tim itu punya perannya masing-masing saat presentasi pada Monef maupun saat Timnas, seperti itu. Terima kasih. Baik, ini kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya dari Bintang Nurhairi Adli dari Prodi Teknik Elektronika. Izin bertanya, di PKM Karya Cipta, mungkin ini maksudnya Karsa Cipta, itu boleh mengembangkan teknologi yang sudah ada, apakah itu harus bikin proposal untuk perizinan pengembangan teknologi kepada developer yang membuatnya? Oke, langsung saya jawab saja. Jadi kalian mengembangkan sebuah teknologi yang intinya belum pernah ada, ataupun kalau sudah ada itu kalian mengembangkan dalam bentuk yang berbeda. Jadi kalian jangan membuatnya sama, karena kalau kalian membuatnya sama itu nanti namanya plagiasi. Jadi kalian misal sama-sama nih mesin pengering untuk dia mesin pengering pakaian. Nah, di tempat kalian itu mesin pengering sepatu. Nah, kalian mengembangkan mesin pengering, namun kalian menambahkan prinsip dan fungsi yang berbeda. Jadi, kalau menurut saya kalian tidak perlu melakukan perizinan kepada developer yang sudah membuatnya, karena teknologi yang kalian buat ini berbeda, seperti itu, tidak copy paste. Karena kalian sudah memodifikasinya jadi tidak sama, seperti itu. Baik, terima kasih Mas untuk jawabannya. Mungkin kita buka lagi untuk mungkin 1 atau 2 pertanyaan terakhir dari teman-teman. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar maupun bisa langsung raise hand. Ini ada dari Mbak Hasna Anissa Hasmi dari Prodi Teknik Elektronika. Izin bertanya Kak, di PPT tadi dituliskan bahwa PKMGT itu berupa konsep perubahan atau pengembangan dari berbagai aspek berbangsa. Kalau semisal berupa konsep pembaruan sistem dan aplikasi itu boleh nggak ya dari Masnya?
Oh ya, boleh saja, tapi tetap saja ya dalam kutipan itu bisa direalisasikan dengan jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun ke depan baru bisa direalisasikan seperti itu. Kalau pembaruan sistem maupun aplikasinya itu dapat dilaksanakan misal kurang dari setahun atau kurang dari 5 tahun, itu bukan termasuk ke PKM gagasan tertulis atau GT karena GT ini bersifat futuristik atau jangka panjang. Gimana dari Mbak Hasna, apakah sudah terjawab? Mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Oke, ini ada dari Mas Bagus Putra. Bisa langsung on mic dan menyampaikan pertanyaannya. Izin Kak bertanya, untuk apa PKM ini apakah nanti ada grup buat kita semua biar lebih mengenal tentang PKM ini Kak? Terima kasih Kak. Oh iya, baik langsung saya jawab saja. Biasanya saat kalian lolos didanai, itu kalian akan dibuatkan grup PKM UNJ yang membuatnya biasanya PKM Center. Namun apabila kalian ingin tahu lebih banyak mengenai PKM, biasanya nanti PKM Center UNJ akan mengadakan webinar juga yang biasanya pembicaranya itu dosen. Nah, saat kalian mendaftar, itu biasanya kalian akan dimasukkan ke grup khusus yang berminat mengenai PKM. Namun apabila kalian tertarik membuat untuk dibuatkan grup, nanti bisa minta tolong saja ke PKM Center FT UNJ untuk membuatkan grup PKM FT agar informasi yang tersalurkan lebih jelas. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari sesi tanya jawab kita cukupkan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:41. Terima kasih kepada Mas Ardi Jati yang sudah menyampaikan materinya yang pada hari ini yang sangat luar biasa dan juga sangat informatif bagi kita semua. Dan diharapkan dari adanya materi dari Mas Ardi ini dapat menumbuhkan rasa keinginan dari teman-teman untuk bisa membuat PKM dan nantinya bisa mengikuti jejak Mas Ardi, bisa menjadi juara di Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Langsung saja memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada teman-teman semua dari teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik Angkatan 2021 yang sudah berkenan untuk join pada webinar PKM kita pada hari ini. Dan juga tidak lupa terima kasih sekali lagi untuk Mas Ardi Jati yang sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia untuk mengisi materi PKM pada hari ini. Semoga dapat menjadi amal bagi Mas Ardi dan juga dapat memberikan pengetahuan lebih bagi teman-teman angkatan 2021. Terima kasih Mas Ardi sekali lagi. Sama-sama, semangat semua untuk PKM UNJ lebih baik. Baik, demikian tadi acara kita pada hari ini. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara sekaligus moderator undur diri untuk kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, informasi sekali lagi untuk mahasiswa angkatan 2021, setelah ini mungkin bisa stay dulu di dalam room ini, karena nanti ada beberapa hal yang disampaikan terkait dari PKM Center FT UNY. Terima kasih. Baik, izin masuk ya teman-teman. Perkenalkan nama saya Rizal, selaku PKM Center untuk tahun 2020-2021.
Nah, sebelumnya izin menjawab beberapa pertanyaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lagi kepada Mas Adi Jati telah menyampaikan informasi yang sangat informatif bagi kita semua. Saya ucapkan juga terima kasih untuk tim PKM Center pada teman-teman sekalian dan teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021. Yang pertama, ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi dari teman-teman semua. Dari beberapa pertanyaan tadi, mungkin beberapa pertanyaan sederhana seperti penggunaan website dari PKM Center yang atau kita kenal, mungkin teman-teman nanti mengenalnya SRGate Kemahasiswaan. Nah, itu merupakan website di mana teman-teman untuk mengupload proposal, untuk mencari jodoh, untuk menentukan biodata dan lain-lainnya. Jadi teman-teman akan semakin kenal dengan website tersebut, semakin sering berkunjung di website tersebut, apalagi nanti di hari ketika penyeleksian proposal dan lain-lain. Selanjutnya mengenai apa tadi? Mengenai kewajiban untuk pembuatan proposal. Yang pertama yang perlu kami tekankan bahwasanya dari kemahasiswaan Fakultas Teknik menekankan kepada teman-teman semua untuk mengikuti yang namanya ajang bergengsi ini, program kreativitas mahasiswa, di mana kami menyarankan kepada teman-teman semua mahasiswa angkatan 2021 untuk menjadi anggota agar nantinya lebih mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Karena ketika teman-teman memutuskan untuk jadi ketua, teman-teman akan mengalami kebingungan. Karena banyak hal yang perlu dipelajari lagi, apalagi nantinya jatuhnya lebih learning by doing. Nah, teman-teman diharapkan untuk segera mencari formasi tim yang bagus dengan komposisi tim ada kakak tingkatnya, karena juga di buku pedoman menyarankan sangat menekankan adanya perbedaan antar angkatan, di mana teman-teman bisa mengajak angkatan 19 ataupun angkatan 20 sesuai dengan ide teman-teman ataupun dengan latar belakang yang teman-teman cari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk kewajiban, nanti kami informasikan kembali apakah hal tersebut pure wajib dengan bersyarat dan lain-lainnya. Cuman yang sangat saya tekankan sebagai tim PKM Center saat ini adalah teman-teman sangat ada kepeluang untuk diwajibkan ke sana, dengan catatan tadi teman-teman menjadi anggota dengan catatan tadi jadi anggota. Jadi teman-teman bisa menyiapkan idenya ataupun nanti bisa langsung bertanya ke kakak tingkatnya yang sesuai. Kak, saya juga latar belakangnya ini, bisa nggak saya ikut join di PKM kakak, atau kakak punya judul PKM yang mungkin saya bisa ikut bergabung di sana untuk meneliti dan lain-lainnya, untuk hal lainnya. Itu yang jadi catatan. Terus yang kedua mengenai beberapa center yang telah tersedia, dan teman-teman nanti grup tadi sudah ada grupnya, nanti teman-teman bisa kami masukkan. Bagi yang ingin meminta link grupnya, nanti bisa langsung menghubungi call center dari PKM Center yang telah tertera di undangan. Teman-teman bisa menanyakan mengenai link grup yang akan yang telah dibuat. Teman-teman bisa bergabung dan nanti menunggu informasi lanjutan. Jangan lupa juga nanti ada acara-acara berikutnya seperti nanti penggalian ide dan pelatihan administrasi PKM yang akan diisi oleh dosen-dosen yang telah menjadi reviewer nasional dari PKM, dari program kreativitas mahasiswa. Jadi teman-teman tunggu informasinya, dimohon meluangkan waktunya, kan ini juga yang bergengsi, banyak hal positif yang bisa teman-teman dapatkan. Itu saja mungkin dari informasi sedikit dari PKM Center, dan mungkin sedikit juga gambaran apabila teman-teman tertarik mengenai selanjutnya, teman-teman harus ingat bahwasanya untuk pengajuan PKM sendiri itu ada dua macam seleksi. Yang pertama dari fakultas, lalu nanti ada 3 seleksi dari universitas, lalu nanti dari nasional, dari kementerian. Nah, yang saya sangat tekankan bahwasanya teman-teman harus melalui seleksi dari tingkat fakultas terlebih dahulu, yang mana nanti akan namanya ada Liga PKM Fakultas Teknik. Liga PKM ini akan memfasilitasi teman-teman semua untuk yang ingin mencari anggota, mencari biro jodohnya lah untuk di PKM tersebut. Nanti teman-teman bisa menghubungi call center PKM Center untuk menjadikan narhubung terhadap teman-teman. Atau nanti teman-teman misalkan nanti butuh anak-anak MIPA, biologi, anak-anak FBS, anak FIP, dan lain-lain, teman-teman bisa mencantumkan idenya, kriteria yang dicari bagaimana, nanti teman dari PKM Center akan mencarikan yang sesuai dan menghubungkan antara yang mencari dan yang ingin bergabung.
Nah, itu yang jadi catatan bahwa Liga PKM akan dibuka sebentar lagi. Jadi teman-teman diharapkan sudah mungkin memikirkan ide, mencari tim, kolaborasi, dan lain-lainnya. Diharapkan teman-teman segera untuk melakukan percepatan terhadap hal tersebut. Nanti jadi teman-teman tidak kaget lagi bahwasanya ada Liga PKM, seleksi tingkat fakultas yang nantinya akan dilanjutkan ke seleksi tingkat universitas dan nanti akan lanjut lagi ke tingkat kementerian. Nah, besar harapan kami teman-teman untuk bergabung dan segera mengirimkan proposal terbaiknya. Jadi untuk pertanyaan lebih lanjut seperti detail berapa proposal yang boleh dikirim, apa ketentuan buku pedoman dan lain-lain, seperti yang saya katakan tadi bisa dihubungi di call center di PKM Center. Selanjutnya teman-teman yang tertarik untuk di bidang penelitian dan lain-lain, teman-teman juga bisa bergabung di UKM sejenis seperti UKM F-Metric yang seperti teman-teman lihat tadi. Mas Adi juga salah satu alumni dari UKM F-Metric. Buat information pada teman-teman bahwasanya Metric akan mengadakan penerimaan anggota baru pada bulan September sampai bulan Desember. Jadi nanti teman-teman stay tune untuk melakukan daftaran teman-teman mungkin yang penasaran di bidang penelitian, khususnya anak-anak SDP penelitian. Mungkin kami memberikan wadah yang terbaik untuk teman-teman sekalian. Itu saja mungkin dari PKM Center yang bisa disampaikan. Saya kembalikan ke moderator mungkin untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Baik, untuk terakhir mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Untuk teman-teman mungkin bisa untuk menyalakan kameranya. User ya PKM Center tolong untuk di screenshot ya.